Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa dengan segala keterbatasan dan segala kelebihan juga dari stay at home gitu ya, pandemi COVID. Hari ini terselenggara seminar proposal Universitas Dr. Sutomo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas nama Danu Ardiarso, Dian Ratih Utami, Victoria Nezia, Abdul Aziz, dan Sigit Dwi Saryono gitu ya. Nah, untuk sesi yang pertama ini kita akan meminta seluruh peserta seminar untuk memaparkan tidak lebih dari 5 menit, saya rasa cukup 5 menit, kemudian akan Prof. Edi yang masuk ke seluruh peserta, kemudian baru dilanjutkan dengan saya. Untuk pertama kali kita bisa dengan Pak Sigit Dwi Saryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Edi serta Ibu Mei, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk proposal tesis kali ini kami mengangkat judul terkait faktor-faktor yang membentuk kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai pada unit penunjang di PT Semen Indonesia Logistik Group. Jadi kita penelitian ini bukan hanya ada di Semen Indonesia Logistik saja, tapi juga di karyawan-karyawan anak perusahaan dari Semen Indonesia Logistik yang ditarik menjadi satu ke dalam grup holding. Jadi subjek kita nanti ada 4 perusahaan. Next. Untuk latar belakangnya sendiri, seperti kita ketahui saat ini kita memasuki industri 4.0, di mana segala sesuatunya itu serba terdigitalisasi atau memanfaatkan IoT. Di satu sisi hal tersebut menyebabkan adanya permasalahan sendiri ataupun tantangan tersendiri bagi pelaku usaha, di mana bagi pelaku usaha yang tidak dapat adaptif di sini dia akan mati ataupun decline, seperti halnya Bluebird. Kita tahu Bluebird begitu besar dengan aset yang ribuan jumlah armadanya, dia harus terlibat oleh Grab maupun Uber yang notabene dia tidak memiliki aset sama sekali. Jadi non aset base kedepannya bisa menjadi kalah dengan non aset base. Jadi bisa merubah paradigma yang ada. Tapi di satu sisi adanya industri 4.0 ini di samping adanya ancaman juga menimbulkan peluang-peluang baru. Bagi mereka yang bisa memanfaatkan IoT, maka dia akan jadi pionir di sini. Sehingga dia diharapkan dapat survive. Dari latar belakang itulah sebetulnya Semen Indonesia Logistik menangkap peluang-peluang yang ada. Jadi kita melakukan transformasi restrukturisasi proses bisnis, Bu dan Prof, terkait dengan industri 4.0 itu. Proses apa yang kita lakukan? Ini kalau kita lihat di struktur proses bisnis kita banyak sekali kegiatan-kegiatan usaha yang redundant dengan kegiatan yang ada di anak perusahaan kita. Seperti di bidang trucking di sini, maupun di building material ini, itu sama seperti yang ada di Semen Indonesia Distributor. Sehingga kedepannya seperti apa? Kita melakukan simplifikasi ataupun penggabungan seluruh bisnis-bisnis yang redundant ini ke anak-anak perusahaan. Jadi seperti ini konsepnya yang kita lakukan. Lalu seluruh fungsi supporting yang ada di anak perusahaan, seperti fungsi accounting, finance, HR maupun procurement yang semuanya itu ada di masing-masing anak perusahaan, itu kita lebur jadi satu di holding, sehingga harapannya apa? Bisa efisien. Jadi seluruh unit supportingnya ini yang akan kita gabungkan ke nanti jadinya seperti apa? Secara strukturnya Silog nanti akan menjadi murni strategic holding, dia hanya mengelola fungsi-fungsi supporting, sedangkan seluruh bisnis di anak perusahaan. Harapannya apa? Kita tidak lagi bersaing di antar grup sendiri. Jadi satu perusahaan itu tidak redundant dengan kegiatan yang ada di tempat yang anak usaha lainnya. Dan dari proses penyatuan fungsi supporting di 4 anak perusahaan ini, dari penggabungan 4 anak usaha ini diharapkan itu kemarin kita sudah ada efisiensi sekitar 7,2 M, di mana dengan adanya penggabungan fungsi HR, fungsi legal, accounting, itu ada reduce karyawan sampai 125 orang. Sehingga di situ kita harapkan kita bisa lebih agile secara organisasi karena lebih ramping. Di samping itu untuk pengambilan keputusan tidak lagi berjenjang, bisa lebih efektif dan efisien, serta segala kebijakan yang ada di holding dengan di grup itu similar ataupun sama.
itu adalah salah satu strategi kita untuk meningkatkan competitive advantage kita sehingga mampu bersaing dengan para kompetitor yang ada. Namun di situ juga ada permasalahan yang cukup unik di sini, di mana dengan penggabungan proses bisnis ini dan penarikan fungsi supporting, ada problem terkait dengan spesialisasi pekerjaan, di mana kita ketahui di masing-masing grup itu memiliki sistem yang berbeda-beda. Seperti di Semen Indonesia Distributor yang menggunakan sistem aplikasi Siwa untuk fungsi finance-nya, di anak usaha Varia Usaha Dharma Segara, Lintas Segara sama Bahari, dia menimbulkan yang harus, ya Bu, jelas ya Bu. Tadi koneksinya sempat keputus. Oke, lanjut. Keputus ya Bu. Iya. Oke. Nah, dengan adanya perbedaan sistem itu menyebabkan kesulitan bagi holding ketika mengklaster teman-teman dari masing-masing anak usaha untuk di-blended mengerjakan seluruh pekerjaan yang ada di grup. Sehingga mereka cenderung masih terspesialisasi pekerjaannya. Jadi orang-orang yang ada di Semen Indonesia Distributor sumpamanya, jika dia familiar dengan program Siwa, dia tidak bisa mengerjakan program punya Silog yang notabene pakai sistem GD AdWords. Jadi di situ ada spesialisasi pekerjaan, Mas Ian. Sebetulnya harapan kita semua orang itu untuk mutasi promosinya bisa blended, bisa ke segala arah. Itu adalah problem utama kita. Disinyalir di situ problemnya ada di kompetensi sebetulnya. Jadi bagaimana gap kompetensi antara holding dengan anak usahanya itu bisa dipersempit. Sehingga harapannya apa? Kalau kompetensi ini bisa ditingkatkan ataupun setara, maka kinerja kita bisa tercapai. Karena dengan adanya spesialisasi pekerjaan ini yang hanya 68% karyawannya itu masih notabene mengerjakan pekerjaan yang lama, secara proposal kita, SLE kita baru hanya tercapai 82%, sehingga itu masih di bawah ekspektasi dari manajemen. Berlatar dari belakang dari permasalahan itu, kita coba susun terkait dengan rumusan permasalahan yang ada. Dari rumusan permasalahan yang ada, kita rumuskan sebetulnya seberapa besar sih faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia itu sendiri terhadap kinerja pegawai di unit penunjang ataupun non-operasional di Semen Indonesia Logistik Group. Dengan untuk tujuan penelitian ini sendiri, kita ingin menganalisa faktor-faktor apa yang sebetulnya membentuk kompetensi sumber daya manusia pada fungsi supporting yang ada di Semen Indonesia Logistik itu sendiri. Dan untuk manfaatnya, bagi peneliti sendiri diharapkan ini dapat menjadikan gambaran tentang pokok masalah yang terdapat pada objek penelitian, serta kita bisa membandingkan antara praktek dengan teori yang selama ini kita dapat di bangku perkuliahan. Sedangkan bagi perusahaan sendiri, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan masukan maupun pertimbangan bagi manajemen dalam membentuk kompetensi, sehingga gap kompetensinya antara holding dengan subsidiary tidak terlampau jauh. Sedangkan bagi universitas, manfaatnya diharapkan ini dapat jadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama yang melakukan penelitian di bidang yang setara ataupun di bidang HR. Lalu terkait dengan penelitian terdahulu, sebelum kita melakukan penelitian, di samping kita tinjauan pustaka dari literatur-literatur, kita juga lihat di penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Ini ada 5 peneliti, di mana berdasarkan hasil penelitian dari Dina Rande, Umar Makawi, itu ada variabel yang berpengaruh terhadap kinerja, yaitu terkait dengan variabel kompetensi. Di mana di sini untuk indikator-indikator dari kompetensi ini sama, yaitu ada 5 indikator: motif, sifat, konsep, pengetahuan maupun keterampilan. Namun di sini ada perbedaan dengan penelitian yang kami lakukan, yaitu terkait dengan subyeknya. Kalau subyek di sini adalah karyawan di satu perusahaan saja, sedangkan kita adalah karyawan hasil penggabungan ataupun peleburan dari perusahaan holding dan subsidiary. Oke, langsung ke model. Langsung ke model ya Bu ya. Ini untuk landasan teorinya. Jadi landasan teorinya kita untuk kompetensinya pakai SBIG model dari Spencer. Jadi kita pakai 5 indikator. Terus untuk kinerjanya sendiri kita menggunakan indikator yang ada dari Dassler.
Dari situ kita coba tarik hipotesis. Hipotesisnya ada 6 hipotesis. Yang pertama yang secara simultan adalah motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan ditengarai memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap kompetensi. Sedangkan untuk masing-masing motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Sedangkan untuk populasi sampelnya sendiri kita lakukan di fungsi supporting, dan untuk rumusannya kita menggunakan rumusan Solvin, di mana ada 209 karyawan hasil dari mapping proses bisnisnya tadi. Sehingga di sini kita ketahui jumlah sampling kita ada 137,27 ataupun kita bulatkan menjadi 137 orang. Sedangkan untuk jenis sumber datanya ada data primer maupun sekunder. Kalau primer kita pakai kuesioner, kita pakai skala Likert antara 1 sampai 5, sedangkan data sekundernya kita peroleh dari perusahaan terkait dengan data-data karyawan. Lalu kita juga lakukan uji validitas reliabilitas, kita uji pakai SPSS versi 21 dari Windows. Lalu untuk model regresinya sendiri, kita pakai regresi linear berganda, di mana dari regresi ini kita ukur 5 variabel keterkaitannya dengan kinerja pegawai. Jadi untuk rumusannya sendiri seperti yang ada di layar. Lalu untuk kerangka konseptualnya sendiri, untuk motif, konsep diri, keterampilan, pengetahuan, dan sifat variabel-variabel ini yang masing-masing ada indikator-indikator ini secara simultan diduga dia berpengaruh terhadap kompetensi. Dan masing-masing variabel secara parsial diduga juga berpengaruh secara parsial terhadap kinerja. Jadi untuk ini sendiri kita adopt dari teorinya Esbrick model Spencer. Sedangkan untuk kinerja kita sumbernya untuk indikatornya dari Kessler. Oke. Baik, Mas Sigit dan Bu Mei sebagai pengarah acara, sebagai steering committee lah, dan sebagai penguji juga. Saya hanya bertanya kepada Pak Sigit aja satu. Setelah itu saya akan menjelaskan secara keseluruhan. Tolong didengar dari yang 4 lainnya. Pertanyaan saya yang perlu saya sampaikan ke Pak Sigit hanya satu saja. Siap, Prof. Yang lain-lainnya nanti pada saat bimbingan, mungkin pada saat juga ujian tesisnya lengkap gitu. Saya bertanya kepada Pak Sigit, judulnya Pak Sigit itu sebetulnya dapatnya itu dari mana? Maaf, kalau kalimat saya agak kasar dikit, memang saya sengaja, tapi saya ingin ada sesuatu yang akan saya munculkan dari situ. Silakan. Oke, kalau judul sendiri saya mengkompilasi, Prof. Jadi saya coba baca beberapa literatur, terutama terkait dengan kompetensi. Di situ sendiri kompetensi itu sebetulnya apa sih faktornya yang mempengaruhi? Sehingga makanya situ muncul judul terkait dengan faktor yang membentuk kompetensi. Ya, sudah itu aja. Iya, Prof. Jadi untuk pemilihan judulnya seperti itu. Baik. Saya coba gitu ya. Saya sampaikan, tolong didengar oleh berlima. Kembalikan kepada teorinya bagaimana mengangkat sebuah judul. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi, ya saya anggap ya benar, sementara benar dulu lah. Pak Sigit, saya tanya lagi, pernah mendengar ada hukum sebab dan akibat? Pernah? Kausalitas ya, Pak. Hukum kausalitas ya, Prof. Ya, betul. Pernah, Prof. Betul. Pernah. Pak Sigit bersama teman-teman juga bisa menggunakan hukum kausalitas itu. Betul. Hukum sebab akibat. Jadi untuk memunculkan judul itu di dalam suatu tulisan, yang pertama kita menggunakan hukum kausalitas itu atau hukum sebab akibat, yang terkenal itu namanya hukum sebab akibat, tapi
juga kausalitas. Kita kalau di dalam penelitian, di dalam teorinya, pada saat kita masuk ke perusahaan, kalau ini mungkin Pak Sigit mungkin sudah ada di dalam perusahaan, katakanlah begitu, tetapi ini kita masih awam sama sekali, yang kita tidak tahu perusahaan mana ini, perusahaan apa ini, gitu. Nah, itu yang disebut dengan penelitian pendahuluan ya. Siap. Nah, penelitian awal itu tujuannya hanya untuk ingin mengetahui sebetulnya apakah sebuah perusahaan itu ya ada penyakit atau tidak. Anggap saja Pak Sigit itu sebagai konsultan dari sebuah perusahaan. Konsultan dari sebuah perusahaan kalau orang manajemen itu sama juga dengan dokter. Kalau dokter dia langsung ya kepada manusianya dengan try and error juga, dia coba-coba gitu, dia periksa gitu, nanti penyakitnya apa. Nah, juga sama dengan kita. Permasalahan itu sebetulnya itu penyakit itu. Kalau di dunia kedokteran itu penyakit. Kalau di kita permasalahan istilah. Tetapi sebetulnya itu penyakit. Hanya bedanya, kalau kedokteran penyakitnya manusia, kalau kita penyakitnya perusahaan. Nah, kita mendiagnosis penyakit sebuah perusahaan. Ya kita mulainya pasti kita akan menggunakan hukum kausalitas tadi, atau hukum sebab akibat. Coba saudara lihat, pada saat penelitian pendahuluan, ya survei awal, tujuannya sebetulnya kita ingin mengetahui apakah betul perusahaan itu punya penyakit atau tidak. Apakah betul perusahaan itu punya permasalahan atau tidak. Kalau dia tidak punya permasalahan, kenapa kita harus mengangkat judul dari situ? Jadi judul itu akan ditetapkan setelah penyakitnya perusahaan itu kita sudah ketahui. Untuk mengetahui penyakit dari sebuah perusahaan itu, dari penelitian awal atau survei awal itu, apa yang kita lihat, ingat itu kan sebagai akibat. Kalau ada akibat, katanya hukum kausalitas, ada sebabnya. Kalau dia ada sebab, berarti ada permasalahannya. Ya. Contoh gimana? Kita datang ke sebuah perusahaan. Sampai di perusahaan kita lihat ternyata hasil produknya menumpuk di gudang. Ya. Menumpuk semua di gudang. Nah, kemudian kita mulai mencari tahu menumpuknya itu di dalam gudang itu kita sebagai akibat. Sebabnya apa? Kalau dia berbicara kualitas, ternyata setelah dilihat sebabnya kena kualitas rendah sehingga tidak laku dipasarkan, tidak laku dijual. Jadi dia numpuk di gudang. Kan sudah jelas saudara bisa menentukan, oh ya permasalahannya ya jelas bidang marketing. Marketing bidang mana tentang apa? Marketing juga kaitannya dengan mana gitu. Kalau dia berbicara kualitas, katakan pasti larinya ke produksi. Permasalahannya ada di produksi. Kualitas produksinya tidak memenuhi standar yang diinginkan oleh pembeli. Itu yang jadi permasalahannya.
Dan permasalahan itu boleh dikatakan juga bisa terjadi, bisa jadi ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 permasalahan. Gitu. Ya, nah, tapi juga sama, kita cek nanti satu persatu, ya, akibatnya tadi apa, mundur ke sebabnya apa, masalahnya apa. Jadi recheck di situ. Masalah yang sudah kita tetapkan tadi ada berapa gitu, kemudian kita pilih mana yang paling tepat. Dari 5 itu mungkin hanya 3 permasalahan. Nah, dari 3 permasalahan itulah baru dia naik kemana? Larinya ke kerangka konsep juga iya, larinya ke judul juga iya, ke permasalahan juga iya, ke tujuan juga iya, ke hipotesisnya juga iya. Tinggal masuk-masukkan aja. Jelas ya? Mas Bro. Jelas ya? Nah, jadi besok kalau pada saat ujian tesis, kalau saya pertanyakan itu, saudara harus bisa jawab dan saudara harus bisa membuktikan itu. Apalagi Mas Sigit tadi paham hukum kausalitas gitu ya. Kalau saya nyebut sebab akibat, Pak Anu lebih mendalam lagi kausalitas gitu. Ya berarti insya Allah semuanya paham dan yang lain-lain juga pelajari semua. Belum saya bertanya satu pertanyaan saya, tapi itu harus dijawab besok kalau ujian tesis. Saya cuma ingin tahu Pak Sigit, isinya latar belakang itu sebetulnya apa sih? Kalau dari isi dari latar belakang. Pertanyaan yang harus dijawab besok pada saat ujian tesis. Oh, siap, Prof. Siap. Ya, karena kalau saya suruh jawab sekarang, saudara, saya khawatir enggak sama dengan ini juga tadi. Siap. Jadi saudara juga harus tahu, mulai mukadimah yang di depan sampai terakhir akhirnya kita menetapkan permasalahan itu tadi, tidak jauh berbeda seperti apa yang kita bicarakan tadi. Ya, hanya kita dasarnya apa? Menggunakan pendapat-pendapat orang lain yang menunjukkan berapa pentingnya permasalahan yang harus kita angkat. Dan kita bicarakan kalau kita itu ada terdiri dari 4 atau 5 variabel gitu, akhirnya kita juga harus menjelaskan satu demi satu variabel itu sampai selesai. Dan teori yang harus masuk di situ bukan cuma teori dari buku referensi saja, tetapi juga dari jurnal juga. Nah, dari beberapa pendapat setiap variabel, kemudian saudara harus bisa menjelaskan kesimpulannya apa. Tetapi ending akhirnya menunjukkan variabel ini penting sekali harus saya bahas. Kalau tidak, ini perusahaannya, saya ambil bahasa ekstrim lagi, celaka ini nanti perusahaannya. Ya, itu diantara sementara yang saya sampaikan pada saudara. Harapan saya, saudara bisa menyusun dengan benar. Modalnya apa? Kalau saya tanyakan nanti bingung lagi. Modalnya saudara baca buku pedoman penyusunan tesis, baca semua total. Tetapi sebelum saudara membaca buku pedoman penulisan tesis itu, saudara harus tahu, harus paham metodologi risetnya. Ya, kena 2 itu bahan. Kalau pedoman penulisan tesis supaya saudara tidak keluar dari tata tertib penulisan tesis dari program MM FEB Unitomo. Ya, itu tujuannya. Tapi kalau metodologinya itu umum. Ya, supaya dia sesuai dengan
apa yang menjadi standarisasi dunia. Jadi bukan kita aja sudah. Ya, saya rasa itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan, Bu Mei. Ya, ya, Prof. Saya rasa cukup ya. Nanti silakan dilanjut untuk diskusi lebih lanjut. Silakan Bu Mei yang selesaikan secara tuntas. Saya mohon diri dulu ya, karena saya harus ada yang saya selesaikan yang lain, dan saya rasa cukup untuk langkah awal. Nanti untuk format-format dan lain-lainnya, tolong Bu Mei semua yang menyelesaikan, sehingga draft proposal itu tidak ada yang salah, semuanya benar, dan pada akhirnya bisa dipertanggungjawabkan. Dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Jadi itu tadi yang disampaikan Prof. Edi itu mungkin lebih ke urgensi mengapa. Jadi memang harus kita dalam penelitian kita harus mampu menjawab mengapa dan urgensinya. Gitu ya. Itu biasanya ada di latar belakang. Karena di latar belakang itu biasanya ada fenomena, bukan biasanya ya, aturannya itu ada fenomena lokus. Di samping kita menceritakan ini perusahaan apa dan apa masalah yang ada di dalamnya, di samping untuk mengkaji teori gitu ya, teori dengan, kalau Pak Sigit tadi saya rasa sudah cukup ya. Sekarang kita lanjut ke siapa yang mau duluan, bebas aja. Oh, saya Pak Sigit, saya tanya Pak Sigit. Pak Sigit, ya, teknik samplingnya apa? Kita pakai random sampling, random proporsional. Ada di slide-nya. Proporsional sampling. Membernya berapa? Membernya sampelnya? Ada 100 berapa tadi? 137, Bu. Random proporsional random sampling. Populasi berapa? Dari populasi awal 209, kita solving ketemu 137, Bu. Oh ya, oke. Oke. Sitasinya pakai apa? Pakai Mendeley kan, Bu? Pakai Mendeley ya? Sudah ya? Ya, sudah, Bu. Bagus kalau gitu. Siap. Oke, siap, Bu. Terus saya belum lihat ini sih, tadi belum lihat dasar-dasar teorinya, teori-teori yang dipakai tahun berapa. Jadi untuk semuanya juga kalau bisa teorinya ya teori yang baru-baru gitu, iya. Memang kita punya teori-teori dasar, tapi kan teori dasar kan terus dikembangkan kan itu. Jadi enggak ini. Oke, sekarang kita coba Mbak Victoria ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Bu. Ya, oke. Baik, pertama izinkan saya menjelaskan deskripsi singkat tentang BPSDM atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. BPSDM Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan. Pada awalnya BPSDM bernama Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, didirikan pada tahun 1980 di Surabaya. BPSDM memiliki kampus utama di Surabaya dengan kapasitas sekitar 400 orang dan sebuah kampus lain di Malang yang berkapasitas sekitar 200 orang. Kemudian pada tahun 2018, Badan Diklat Provinsi berubah nomenklatur menjadi BPSDM Provinsi Jawa Timur. Ini ada visi misi dari BPSDM. Salah satunya visi dari BPSDM adalah menjadi pusat keunggulan atau Center of Excellence dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Kemudian untuk misi dari BPSDM adalah mewujudkan manajemen diklat aparatur berbasis kompetensi yang berguna, yang berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian mewujudkan kelembagaan diklat aparatur yang modern, efektif, efisien, dan akuntabel. Berikutnya adalah latar belakang. Demi mendukung visi misi tersebut, pimpinan BPSDM sangat memberikan perhatian pada kinerja pegawai